Aku nggak mergokin mas, iku salah mas. Perbuatan sing salah mas, golek pesugihan yang kene itu perbuatan yang salah mas, cari pesugihan di sini. Bu ya kemarin itu masnya itu mergokin, wah lah saya bukan warga sini pak, saya juga nggak tahu kayak gitu masnya gitu. Dan kalau saya mergokin juga saya tuh takut tuh nanti dia apa-apain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di channel Horror Voice bersama gue Aldi, dan ini adalah cerita ke 28 channel ini. Dan cerita ini gue dapat dari Mas Ian, ya seorang pedagang angkringan yang beberapa waktu yang lalu sempat gue angkat ceritanya yang seperti teror pocong dan ngelalu di Kali Progo ya. Sebenarnya cerita ini mau gue angkat kemarin-kemarin, akan tetapi biar kiriman cerita dari kawan-kawan semua itu biar nggak numpuk ya, jadi gue dahuluin. Juga gue kan ada cerita pengalaman gue sendiri, jadi ya gue buat dulu lah video-video yang udah ada. Jadi ini videonya Mas Ian ini. Di video ini gue kasihin di Crash 28 seperti itu. Cerita ini itu adalah pengalamannya Mas Ian waktu Mas Ian ini masih ngontrak di daerah Sleman. Untuk tempatnya gue nggak usah nyebutin ya, pokoknya Mas Ian ini tuh ngontrak di daerah Sleman, dan itu selang mungkin beberapa bulan dari kejadian di Kali Progo waktu mancing ya. Akan tetapi mancingnya itu ya masih berlanjut dan masih ada cerita-cerita yang lain dari Mas Ian. Akan tetapi mau gue angkat di channel ini, akan tapi itu loh apa, ceritanya itu pendek, jadi kurang panjang lah. Nah, langsung ke cerita. Jadi Mas Ian ini tuh kerja di suatu tempat, dan itu sering kali pulangnya tuh malam. Kadang-kadang setelah Isya, kadang-kadang jam 11, atau mungkin kadang-kadang ya udah tengah malam. Jadi kontrakannya Mas Ian ini tuh ada di sebuah jalan provinsi yang ada di Kabupaten Sleman. Nah, kontrakannya Mas Ian ini dari jalan penghubung provinsi itu masuk ke gang. Akan tapi nggak jauh sih dari jalan provinsi tersebut. Nah, sebelum sampai di belokan gang untuk ke kontrakannya Mas Ian ini, Mas Ian itu harus ngelewatin sebuah lapangan, dan setelah lapangan itu ada kebun-kebun warga, dan ada satu pohon ikonik yang ada di jalan itu, yaitu pohon yang berdiri besar. Dan jenis pohonnya gue nggak sempet nanyain ya, pokoknya pohon besar. Kalau di daerah gue itu disebutnya itu pohon resan ya, jadi pohon yang itu tumbuh yang besar, pohon raksasa. Nah, pohon tersebut itu ada di pinggir jalan itu. Nah, sebelah kanan jalan kalau Mas Ian ini tuh pulang dari kerja. Tapi kalau Mas Ian berangkat kerja itu pohon itu ada sebelah kiri. Nah, Mas Ian ini tuh udah sekitar setengah tahun ya ngontrak di situ. Jadi Mas Ian itu tahu jalan-jalan yang Mas Ian itu ngelewatin, yang mau ke tempat kerjaannya ya.
Jadi tahu di sini ada warung, terus di sebelah sana ada pohon ini, pohon itu, ada perempatan, ada lampu merah, pokoknya udah hafal lah. Nah, Mas Ian ini tuh ya tahu. Jadi di pohon besar itu tuh ada banyak bunga-bunga atau sesajen yang sering digantungin di pohon itu, ataupun ada di seputaran pohon itu, ataupun di bawah pohon itu. Dan Mas Ian itu mikirnya itu mungkin budaya warga sini ya, kayak gitu. Seperti itu, masih positive thinking lah. Akan tetapi Mas Ian ini tuh kadang itu suka memperhatikan si pohon ini tuh ada sesajen yang itu baru, dan itu barunya itu nggak selang 1 bulan terus ada yang baru, enggak. Jadi dalam 1 minggu itu Mas Ian tuh ngelihat itu ada sesajen baru yang itu dikasih di sana, dan itu 3 ya. Jadi dalam seminggu itu ada 3 sajen baru di situ. Nah, Mas Ian kan mulai ya ada pikiran-pikiran yang itu tuh pikiran negatif ya. Kok ada terus sajennya, dan itu sajennya itu bermacam-macam ya. Ada yang bunga, ada yang dupa yang ditancepin di bagian dari bunga itu yang digantungin di pohon itu, jadi pohon itu dipaku dan ada untuk space gantungan. Nah, itu ada yang berbentuk seperti anyaman dari janur, ada yang di bawah itu ada nampan, dan itu ada sejenis tumpeng ya, jadi ada nasi kuning kayak gitu, pokoknya bermacam-macam lah. Nah, suatu waktu Mas Ian ini tuh pulang dari kerjanya, itu Mas Ian tuh sendiri ya, biasanya tuh sama temennya, dan temennya itu waktu itu tuh pakai kendaraan sendiri. Nah, Mas Ian tuh kan posisinya pakai motor, itu mau pulang ke kontrakan. Waktu itu Mas Ian itu pulang sekitaran jam malam ya, sekitaran jam 12:30 malam, dan itu posisinya nggak hujan nggak apa karena musim kemarau ya. Nah, Mas Ian itu ngelihat, jadi di area pohon itu tuh ada mobil, itu tuh mobil yang mewah ya, mobil mewah, mobil bagus. Nah, mobil itu tuh parkir di area pohon itu, dan Mas Ian kan ada mungkin kepo ya, wah kok ada mobil di situ, apakah mobilnya rusak ataupun ada trouble. Nah, Mas Ian kan pelan-pelan ya ngelihat si mobil itu, dan Mas Ian tuh ngelihat ada bapak-bapak itu keluar dari mobil itu di kursi supir ya. Jadi buka pintu, dan bapak-bapak itu tuh menuju ke belakang mobil, dan itu buka kap mobil yang belakang. Nah, Mas Ian kan ngelihat bapak-bapak itu ya, Mas Ian masih dengan motornya yang itu pelan ngeliatin, dan Mas Ian itu ngelihat waktu buka kap mobil itu, Mas Ian tuh masih ngeliatin. Jadi mobilnya ada di seberang jalan, dan itu ada di lawan arah ya. Nah, Mas Ian itu ada lampu temaram jalan, yang itu lampu jalan. Nah, Mas Ian tuh berhenti di situ, dan Mas Ian itu ngidupin 1 batang rokok di situ sambil ngeliatin si bapak itu. Wah, bapak ini mau ngapain gitu kan di pikirannya si Mas Ian ini. Dan Mas Ian tuh ngelihat bapak-bapak setelah buka kap mobil yang bagian belakang, bapak-bapak tersebut itu ngambil 1 nampan, dan di sana Mas Ian tuh ngeliat tuh kayak ada tumpengan di situ. Jadi kayak ada nasi tumpeng dan banyak kayak makanan-makanan, dan itu makanan itu ada yang sejenis snack ya, ada kayak makanan-makanan anak kecil ya, jadi kayak ciki-ciki gitu ya. Nah, seperti itu. Dan bapak-bapak itu setelah ngambil sajen itu ya, bapak-bapak itu sempat ngeliatin Mas Ian dari arah kejauhan mungkin sekitar 100 meter.
Dan bapak-bapak itu tuh nggak curiga atau gimana, karena kan Mas Ian kan ada alibinya itu ngidupin rokok, dan Mas Ian tuh ngecek handphone, dan Mas Ian itu kayak orang nelpon. Akan tetapi Mas Ian cerita itu nelponnya itu enggak bener-bener nelpon, jadi cuman ya maksudnya cuman liatin si bapak-bapak itu dan pakai alibinya itu. Bapak-bapak ngelihat cuman ngelihat doang, dan bapak-bapak itu ngasihin si sajen itu di bawah pohon besar itu, si resan itu ya. Nah, Mas Ian melihat kan bapak-bapak itu tuh duduk di sana, dan mungkin sekitar ya beberapa menit ya, dan waktu itu cukup lama. Mas Ian tuh ngeliatin sampai mungkin 3-5 menit, dan Mas Ian tuh ngerasa waduh, takutnya bapak-bapak ini kan tahu kalau diintai gitu ya. Jadi Mas Ian tuh langsung bergegas untuk ke kontrakan. Dan setelah itu sampai kontrakan, Mas Ian tuh masih bertanya-tanya, ngapain bapak-bapak itu? Karena jikalau orang desa itu ya, orang di daerah itu kalau ngasihin sajen kenapa harus pakai mobil kayak gitu kan? Ini pasti orang dari jauh kayak gitu kan. Nah, Mas Ian itu tanya sama teman kontrakannya, yaitu Pak Kuat yang gue ceritain di video Kali Progo ya kalau nggak salah. Nah, Pak, aku mau delok ono bapak ngei sajen ning wit kono kae, Pak. Aku tadi ngelihat ada bapak yang ngasih sesaji di pohon yang di sana, Pak, di jalan itu gitu. Ah, masa iya, Mas? Pohon mana toh? Itu, Mas. Itu, Pak, pohon yang di sebelum lapangan kalau dari sini, lapangan bola. Wah, alah, pohon gede itu toh. Oh, lah belum lama itu ada berita tuh ada kecelakaan anak sekolahan di situ. Nah, seperti itu, dan Mas Ian kan langsung dari situ mikir sejenak. Kecelakaan apa? Ya, emang tabrakan itu? Iya, tabrakan. Yang satunya meninggal kayak gitu. Yang satu meninggal itu yang ditabrak anak sekolahan itu yang dari lawan arah. Itu bapak yang itu katanya pulang kerja sih. Nah, tapi dua orang yang pakai seragam sekolah itu nggak ngapa-ngapain, Pak, tapi ya parah gitu. Oh gitu ya, Pak. Oh ya wes lah, tak turu, ya udahlah, tak tidur. Oh ya, mohon maaf teman-teman, sekarang hujan nih. Sekarang sekitar jam 2 pagi dan ini hujan. Mohon maaf kalau audionya agak terganggu ya. Seperti itu. Balik lagi cerita. Setelah itu Mas Ian itu tidur ya. Dan keesokan harinya Mas Ian kerja seperti biasa. Dan Mas Ian waktu itu tuh pulang itu sekitaran jam 11 malam. Dan Mas Ian itu berboncengan dengan kawannya yang satu kerjaan ya, tapi nggak satu kontrakan, tapi rumah kosnya itu masih di seputaran kontrakannya Mas Ian, jadi bareng waktu itu. Dan Mas Ian itu ada di belakang, temennya di depan yang nyupir motor. Nah, waktu pulang ngelewatin lapangan bola, dan Mas Ian tuh sama temennya tuh ngelihat ada rame-rame ya, dan itu pas di depan resan itu rame-rame, dan Mas Ian berhenti karena rasa ingin tahunya dan melihat di sana ada sebuah truk, dan itu truknya tuh nggak pakai tangkinya ya, jadi nggak pakai itu, dan itu cuman truk aja. Truk yang itu tuh nggak ada itu tangkinya, tangki besinya tuh nggak ada. Nah, di sana Mas Ian tuh ngelihat truk itu nabrak satu batu yang itu batunya cukup besar di sana, dan truknya itu ringsek bagian depan itu karena setelah ngehantam batu itu truk itu terguling, dan itu ada di sebelah utara si pohon itu. Di sana rame, ada polisi, ada warga sekitar di situ, dan rame, dan di sana di kaca yang pecah di truk itu ya, itu tuh ada bercak-bercak darah di situ. Dan Mas Ian karena ngeri sama temennya ngelihat
iya, si supir itu nggak bisa diselamatin di sana. Supir itu nggak bisa diselamatin, dan setelah itu udah tahu kronologinya gimana, Mas Ian bergegas pulang. Jadi kejadian itu Mas Ian tuh mulai berpikir, apa si bapak-bapak tadi itu mencari tumbal dari pesugihan ya? Karena ya Mas Ian itu punya pemikiran mencocok-cocokkan kejadian yang ia alami, ya lihat kayak gitu kan. Dan setelah itu masih seperti biasa ya, masih seperti biasa rutinitasnya. Nah, dan Mas Ian itu karena beliau itu ngambil libur, jadi di minggu selanjutnya Mas Ian itu ngambil libur dan itu pulang ke kampung halamannya yang ada di sini, di Gunung Kidul ini, seperti itu. Dan waktu pulang Mas Ian tuh ngambil libur tuh waktu itu 2 hari ya, karena ada keperluan tertentu. Dan selang 2 hari Mas Ian kan pulang ke kontrakannya untuk keesokan harinya kerja. Dan waktu sampai kontrakan, Mas Ian itu ketemu sama Pak Kuat. Si Pak Kuat itu ya, tadi yang kawan mancingnya ya, satu kontrakan. Mas Ian, wingi pas sampean balik kemarin waktu sampean itu pulang, di area pohon itu ada kecelakaan lagi Mas. Loh, kecelakaan apa Pak? Truk itu Pak. Wah, aku ngelihat kok sama temanku kalau yang itu loh. Lah emang ada lagi? Ada Mas. Lah apa? Jadi gini Mas, itu ada orang di daerah Resang itu Mas, di desa itu. Jadi istrinya itu hamil tuh Mas. Waktu itu udah mau lahiran kan Mas. Jadi si suami sama istrinya itu pergi ke suatu klinik Mas. Nah, di klinik itu kan istrinya itu tinggal nungguin waktu untuk ngelahirin Mas. Nah, dan pihak keluarga itu udah dihubungin sama si suami, suruh nungguin dulu suruh nungguin istrinya itu yang ada di klinik. Nah, si suami ini tuh pulang untuk ngambil barang-barang karena untuk lahiran kan keesokan harinya itu harus menginap di situ Mas. Nah, ini mau ambil barang-barang itu, barang-barang ya keperluan untuk di rumah sakit itu, di klinik itu. Nah, si suami ini pamitan sama istrinya, sama keluarga yang ada di sana, mertua dan orang tua dari suami itu. Nah, itu sekitaran jam 4 pagi Mas. Nah, si suami ini pulang sampai rumah, ngambil barang-barang yang dibutuhkan di klinik itu. Nah, dan si suami ini ditelepon sama pihak keluarga kalau istrinya itu udah masuk ke ruang persalinan untuk ya lahiran saat itu juga, dan itu ditemenin sama ibunya si istrinya itu kayak gitu. Dan si suaminya kan seneng ya dan bergegas untuk ke klinik itu dengan membawa barang-barang itu ya. Nah, dan mungkin ya Mas Ian gitu, si suami ini tuh pakai motor kencang atau gimana, itu langsung menuju ke klinik itu dan terjadi kecelakaan. Jadi subuh-subuh ada bapak-bapak dan ibu-ibu yang daerah tersebut tuh mau menuju ke suatu surau, suatu masjid untuk menunaikan ibadah sholat subuh. Itu ngelihat ada motor yang itu terguling di pohon itu Mas, di pohon resan. Dan setelah dihampiri, dan memang benar ada bapak-bapak, mas-mas ya, seorang laki-laki yang itu dengan kepala yang hancur karena menghantam si pohon itu, seperti itu. Dan Mas Ian setelah itu kan rame di situ Mas, rame di situ. Dan ya memang agak kasihan Mas, maksudnya istrinya lahiran, anaknya itu
baru masuk ke dunia ya, dan bapaknya sudah meninggal karena kecelakaan itu Mas. Wah, kok bisa ya Pak? Wah, mungkin Masnya itu nggak hati-hati ya, karena mungkin ya udah dengan hawa riang, hawa seneng geber motor Mas, mungkin kayak gitu ya, nggak tahu Mas Ian, mungkin aja kayak gitu. Nah, setelah dari cerita itu, keesokan harinya Mas Ian ini tuh kerja seperti biasa, dan waktu itu pulang itu agak sore ya, itu sekitaran jam 9 karena nggak lembur. Jadi kerja seperti biasa, jadi nggak ada lembur, jadi nggak sampai malam hari, sampai pagi gitu. Nah, Mas Ian itu waktu mau pulang ke kontrakan, dan sampai di kontrakan itu Mas Ian tuh ngelihat ada bapak-bapak ngeronda di situ ya, ngeronda di situ. Dan sampai di kontrakan Mas Ian itu nggak ada kawan di sana, karena Pak Kuat sama satu kawan yang lain yang ada di kontrakan itu pergi memancing. Mas Ian sempat ngehubungi si Pak Kuat ini, dan itu mancing. Dan Mas Ian waktu itu nggak tahu gimana, nggak mood atau gimana, itu nggak ikut nyusul mereka berdua. Jadi Mas Ian cuman di kontrakan sendiri dan ngerasa kayak apa ya, nggak ada kawan gitu. Dan Mas Ian itu ngehampirin bapak-bapak yang ada di pos ronda, yang itu pos ronda ini sebelum kontrakan itu. Nah, Mas Ian kesana sambil beli rokok di warung, dan itu posnya jalan kaki. Dan Mas Ian itu ikut gabung sama bapak-bapak ronda di sana. Dan di sana waktu itu ada beberapa bapak-bapak yang ngeronda, ada yang ngobrol, ada yang main kartu ya di sana. Dan Mas Ian ini kan join sama bapak-bapak yang itu ngobrol di sana. Bapak-bapaknya berdua, Mas Ian ke sana. Setelah itu Mas Ian memperkenalkan diri, kontrak di situ udah beberapa bulan. Dan dari obrolan itu Mas Ian itu tanya, Pak, di pohon yang sebelah sana itu emang suka ada kecelakaannya Pak, kayak gitu. Oh iya Mas, kayak gitu. Memang warga sini juga itu kadang itu mantau ya Mas, mau nangkep orang yang masang di situ Mas, kayak gitu. Wah, lah saya itu kemarin tuh ngelihat Pak, ada bapak-bapak dari mobil bagus, itu mobil mewah, itu turun dari mobil dan itu ngasih sajen di sana Pak. Dan saya itu agak tanya-tanya, di sana selang beberapa hari itu ada 2 kecelakaan di sana. Jenengan tahu tuh Mas itu. Lah kok jenengan tuh kok nggak mergokin bapak itu, kok cuman ngelihat aja kayak gitu. Dan Mas Ian di sana kan bilang Mas Ian tuh bukan warga situ, dan Mas Ian itu tadinya tuh nggak tahu kalau memang di spot itu, di spot pohon itu memang suka dijadikan tempat untuk mencari tumbal di situ. Karena di jalan itu sorry, ada suara tokek, ada pertigaan. Dan itu dari dulu, zaman dulu itu memang banyak kecelakaan. Tapi seiring berjalannya waktu, di pertigaan di dekat pohon itu udah nggak ada kecelakaan, akan tetapi sekarang ada di depan pohon itu persis. Nah, aku nggak mergokin Mas, iku salah Mas, perbuatan yang salah Mas, golek pesugihan yang gini, itu perbuatan yang salah Mas, cari pesugihan di sini. Bu ya kemarin itu Masnya itu mergokin. Wah lah, saya bukan warga sini Pak, saya juga nggak tahu, kayak gitu Masnya gitu. Dan kalau saya mergokin juga, saya tuh takut tuh nanti diapa-apain seperti itu. Dan dari obrolan tersebut Mas Ian kan tahu, dan memang udah banyak warga yang banyak komplain ya kayak gitu. Nah, setelah itu Mas Ian pulang dan masih dengan rutinitas yang sama, dan selang beberapa
hari itu Mas Ian itu dengar kabar dari warga sekitar ya. Itu dengernya dari penjual warung yang ada di dekat pos ronda itu. Ibu ini cerita. Jadi sama Mas Ian tuh cerita, Mas kemarin malam geger Mas. Wah, geger kenapa Bu? Ada rame-rame apa Bu? Itu Mas, pohon yang di sana, itu yang di jalan itu Mas, jalan gede. Kemarin tuh ditangkap Mas, pelaku pesugihan Mas, bapak-bapak. Dan itu asalnya bapak-bapak itu dari jauh Mas, jadi enggak dari Sleman tapi dari jauh gitu, dari daerah Jawa Tengah gitu Mas. Dan bapak-bapak itu dihakimi warga Mas, dihakimi warga sini sama warga yang pohon itu ya. Jadi pohon itu tuh beda desa sama yang kontrakannya Mas Ian ini. Dan bapak-bapak itu ngaku Mas, tadinya juga nggak mau ngaku, dan setelah mungkin dihakimi ya, entah dipukul entah di gimana, ngaku Mas. Dan bapak-bapak itu minta ampun dan berjanji nggak mau cari pesugihan di situ Mas, karena itu Mas Ian, ibu pun cerita ya, tadinya mau dibawa ke polisi tapi ada beberapa warga yang jadi ngelaporin apa ya itu suatu perbuatan yang kayak gitu ya. Ini katanya sih, gue cuman cerita, jadi nggak masuk dalam kategori hukum ya, karena apa ya, itu tuh barang nggak kelihatan gitu loh yang diperbuat itu kayak gitu. Jadi cuman dihakimin dan suruh pergi dari situ. Dan keesokan harinya area pohon itu yang banyak sajen-sajen itu dibersihin ya, itu Mas Ian gitu. Oh alah ngoten toh Bu, kemarin saya tuh nggak ngelewat situ Bu, saya kemarin tuh ada acara ke Temanggung itu ngambil barang, dan waktu itu saya tuh nggak ada di kantor, saya tuh suruh ngambil barang kayak gitu Mas Ian tuh. Jadi nggak lewat itu udah 2 harian lah, 3 atau 2 hari kayak gitu. Dan ya cerita ini mungkin nggak itu sih ya, nggak menakutkan ya, nggak ada hantunya atau entah pocong entah apa, nggak ada ya. Gue nyampein cerita ini karena ya mungkin cerita pesugihan itu kan apa ya, melekat di masyarakat kita ya. Jadi nggak lepas lah gitu, susah lepas sih, mesti ada aja yang pesugihan, cerita ada sih. Dan ini pengalamannya Mas Ian waktu ngontrak di suatu desa daerah di Kabupaten Sleman seperti itu. Gue sebenarnya sih tahu lokasi kejadian, nama dari desanya, nama dari tempatnya gue tahu, tapi ya jangan disebarin lah, karena ya gue takut saya nyebarin kayak gitu, karena itu adalah ya cukup sensitif sekali, dan itu sangat sensitif seperti itu. Dan buat kawan-kawan semua yang memiliki pengalaman horor, mistis, apapun itulah, entah yang mungkin dari narasumbernya pesugihan ataupun apalah yang itu masih berbau mistis, silahkan kirimkan ke link yang ada di bawah. Udah gue masukin semua caranya di deskripsi di video di bawah ini seperti itu. Dan mohon maaf apabila cerita ini memang nggak pantas untuk diangkat, ataupun ada beberapa orang ataupun kelompok yang nggak mau cerita ini untuk disebar luaskan ya, gue siap untuk menghapusnya. Gue juga tahu karena ya sangat sensitif sih seperti itu. Dan terima kasih untuk Mas Ian, semoga dilancarkan rezekinya dan sehat selalu. Terima kasih udah ngirimin cerita ini ke saya, ke gue. Dan untuk kawan-kawan semua, gue terima kasih supportnya.
kawan-kawan udah support channel ini dari nol, ataupun yang baru mampir, ataupun yang cuman mampir aja dan ya nggak suka dengan isi dari konten-konten di channel ini, gue nggak maksa kalian untuk ngikutin, karena ya untuk ngikutin itu terserah kalian, kayak gitu, seperti itu. Terima kasih udah mau dengerin dan udah mau nonton video-video dari channel Horror Voice, dan gue tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.